Sementara itu Tribuners, penyaluran dana desa untuk 11 kabupaten kota di Maluku hingga Agustus 2021 baru mencapai 50,4%. Padahal di September tahun anggaran 2021 harusnya sudah memasuki pencairan 40% tahap kedua. Atas pencapaian itu, Wakil Gubernur Maluku Bardawas Orno mendesak pihak terkait untuk mempercepat proses pencairan dana desa. Kata dia, hingga saat ini baru ada 4 kabupaten yang melakukan pencairan 40% tahap kedua. Sedangkan tahap pendataan Sustainable Development Goals di 1.198 desa yang tersebar di 117 kecamatan baru mencapai 605 desa. Proses pencarian harus dipercepat karena keterlambatan dana desa berdampak sistemik pada daya serap dan kualitas penggunaan. Menurutnya, jika keterlambatan karena hal yang tidak realistis, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus segera melapor ke gubernur untuk segera dibuat teguran. Selain itu, Tribuners, DPMD diminta agar tidak hanya melakukan monitoring, tetapi juga mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Kalau desa maju, pasti kecamatan maju. Kecamatan maju, pasti kabupaten maju. Kalau kabupaten maju, pasti provinsi maju. Provinsi maju, negara pasti maju. Dana desa, keterlambatan dana desa ini kan tadi saya minta. Gubernur itu wakil pemerintah pusat. Otonomisasi itu benar ada di kabupaten kota, tapi tetap dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti gubernur Maluku, gubernur kepala daerah provinsi Maluku punya kewenangan untuk bisa selain mengevaluasi, memonitoring, tapi bisa juga mengintervensi hal-hal yang dapat saja merugikan kepentingan rakyat. Kemiskinan yang terjadi di Maluku adalah akumulasi dari seluruh kabupaten kota. Berarti ini kita harus perlu kerja bersama. Makanya saya minta, atas nama Pak Gubernur saya minta, itu pencairan dana desa itu harus dipercepat. Kalau toh terlambat, karena memang terlambat, tapi jangan sampai ada indikasi-indikasi lain yang membuat itu dana desa itu terlambat dicairkan. Itu kan dicairkan langsung ke kabupaten kota. Tapi andai kata itu penyebabnya yang tidak realistis, bagaimana kepala BPMD desa itu meminta Pak Gubernur untuk membuat teguran? Kenapa itu terlambat? Kenapa? Kemudian tidak hanya sekedar monitor, tapi juga bagaimana aktif untuk mengawasi itu penggunaan dana desa. Sehingga skala sekecil apapun terhadap keterlambatan itu diketahui oleh pemerintah provinsi. Kalau tidak kan selalu dibilang Maluku miskin, Maluku miskin. Tapi miskin ini bukan provinsi punya anggaran sedikit. Mestinya semua harus kerjasama baik toh. Tadi juga saya sudah minta, dan kami juga sudah rapat atas persetujuan Pak Gubernur. Saya kepala Bapeda dinas untuk bagaimana waktu konsultasi anggaran kabupaten kota itu juga betul-betul dibahas bersama kabupaten kota, sehingga perencanaan anggaran kabupaten kota juga betul-betul produktif untuk memajukan kabupaten. Iya, biasa kalau saya mantan bupati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.